Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa khalaqa al-insana wa 'allamahu al-bayan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik karunia nikmat itu bisa kita rasakan maupun tidak kita rasakan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan berikan tambahan. Allah tambahkan nikmat itu. Tapi ketika kita kufur dengan nikmatnya Allah, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka janganlah kita lupa untuk bersyukur kepada Allah, baik dengan kalimat maupun dengan perilaku. Kalau kalimat itu dengan alhamdulillah, sebagaimana kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Hilmi. Shalawat wa salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti menantikan syafaat beliau. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut para ulama dalam tafsirnya bahwasanya Allah dan para malaikat masih bersolawat kepadanya, masih bersolawat sampai hari ini kepada Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya, sebagai hamba yang merindukan syafaat baginda Rasulullah SAW, perlu untuk selalu senantiasa bersolawat, memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menyampaikan berdoa Allahumma sholli ala Muhammad, ternyata semakin banyak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu ada dua kecintaan ternyata, yaitu tidak sekedar kita cinta akan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kalimat Allahumma, sehingga kalau kita memperbanyak sholawat itu bukan berarti kita hanya cinta kepada Rasulullah saja, tidak, tapi bergandengan. Allahumma itu menandakan bahwasanya kita mengakui yang bisa memberikan sholawat, yang bisa memberikan keselamatan, yang bisa memberikan keberkahan, kebaikan untuk Nabi Muhammad, dialah Allah. Maka ini menandakan kita tunduk pada Allah, kita cinta pada Allah, dan juga pada cinta pada Rasulullah SAW. Maka jangan pernah kita pelit bersolawat kepada Nabi
Jangan pernah kita membatasi bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena solawat kita itu pasti akan sampai di hadapan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kami menyampaikan, mengingatkan sebagaimana dulu Rasulullah, para sahabat, para ulama terdahulu ketika menyampaikan tarbiyah itu selalu mengingatkan agar menjaga ketakwaan kepada Allah. Kita terus jaga ketakwaan kita kepada Allah, dan kita memohon, berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga ketakwaan kita, sehingga ketika kita kelak nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan termasuk menjadi golongan yang bertakwa. Seperti pernah kita baca dalam kalimah, dalam firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka ketika Allah memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini panggilan kasih sayang Allah. Ketika kita benar-benar menjaga ketakwaan kita dan Allah jaga ketakwaan kita, maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kita termasuk orang-orang yang nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang itu Allah ridho, yang itu Allah akan masukkan yang jiwa tenang itu ke dalam hambanya, dan nanti diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali ayo kita bersama-sama, apalagi dalam bulan Ramadan ini, kita benar-benar di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu kita tahu bersama, bulan yang benar-benar dinantikan oleh umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Sejak zaman Nabiullah Muhammad, para sahabat, para ulama-ulama terdahulu, itu ketika bulan Ramadan itu benar-benar bulan yang dinantikan seluruh umat Islam dimanapun. Karena kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan inilah Allah benar-benar membukakan pintu rahmatnya, membukakan pintu maghfirahnya, itu benar-benar luas. Maka ini jadi kesempatan kita bersama-sama, jangan sampai Ramadan ini dipertemukan dengan Allah, mempertemukan kita dengan Ramadan, kemudian kita menyia-nyiakannya, maka kita termasuk orang yang rugi. Bahkan Rasulullah SAW dawuh mengingatkan orang yang tidak mau berpuasa, dalam hadisnya sahih ini, itu termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi orang ngapunten ada di antara kita enggak berpuasa, enggak mau berpuasa tanpa ada halangan syar'i, dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan, maka dia, kata Rasulullah, termasuk menzalimi dirinya sendiri. Naudzubillah. Orang yang menzalimi dirinya sendiri termasuk orang-orang yang dilaknat oleh seluruh alam. Seluruh alam itu dilaknat. Maka ayo kita bersama-sama mengajak, menjaga, melakukan syiar bahwa Ramadan ini benar-benar Ramadan karim, Ramadan yang mulia. Karena ketika Allah memberikan nama syahrul Ramadan, itu merupakan kalau para mufassirin melihat itu dalam sejarahnya itu, loh kok dinamai bulan Ramadan? Ternyata maknanya luar biasa. Ramadan maknanya luar biasa. Secara bahasa dasarnya adalah Ramadan. Ramadan itu
dibakar. Ramadan itu sesuatu yang dibakar. Kebiasaan orang Arab kalau menggunakan kata Ramadan itu benar-benar pembakaran yang sangat panas. Ditambahin alif dan nun, maka itu lebih dahsyat pembakarannya. Maka ketika Ramadan ini benar-benar menjadi tidak salah para sahabat, para ulama ketika Ramadan datang itu benar-benar bahagia, gembira. Dan ketika Ramadan meninggalkan itu benar-benar ada kesedihan. Bahkan para ulama salaf terdahulu ketika memberikan motivasi ketika 6 bulan seperti yang disampaikan ulama-ulama yang lain, 6 bulan sebelum Ramadan itu selalu berdoa. Dari 6 bulan Pak, selama 6 bulan sampai Ramadan itu berdoa. Apa doanya? Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma balighna fi Ramadan. Allahumma balighna fi Ramadan. 6 bulan. Karena saking rindunya. Kemudian 6 bulan berikutnya berdoanya Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal siyamana. 6 bulan. Itu apa? Amaliyah para ulama terdahulu begitu. Saking melihat Ramadan itu mulia. Maka saya katakan bersama-sama, mari kita bersyukur. Mari kita isi Ramadan hari ini yang Allah berikan kesempatan bagi kita. Mungkin ada saudara kita yang belum bisa mendapatkan kesempatan Ramadan ini, maka kita doakan bersama-sama. Semoga Ramadan ini dan Ramadan yang akan datang kita akan terus diperjumpakan dan Allah menerima segala amaliyah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah. Jamaah dirahmati Allah, saya pada hari ini, pada sore ini melanjutkan apa yang menjadi pembahasannya Pak Hilmi. Jadi tidak lepas pembahasan, masih berlanjut. Saya pada hari ini adalah pembahasan terkait bulan Ramadan adalah bulan ketaatan, bulan perjuangan, dan bulan kemenangan. Saya ambil tema ini melanjutkan seperti yang disampaikan Pak Hilmi itu. Jadi Ramadan ini adalah bulan perjuangan, kemenangan, dan ketaatan. Ini kalau kita bersama-sama cerna dengan bulan Ramadan ini, maka sebenarnya Ramadan itu Allah berikan bulan yang sangat luar biasa. Allah jadikan bulan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka ketika kita menjadikan bulan Ramadan ini menjadi luar biasa, kita ingat Allah berfirman. Allah berfirman. Firman-Nya saya nukilkan, saya kaitkan dalam surah As-Saff. As-Saff ayat 10 dan sampai As-Saff ayat 14. Semoga nanti nututi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada pengingat ketika kita baca surah As-Saff ayat 10 ini. Allah benar-benar dengan kalimatnya itu seakan-akan berkomunikasi dengan kita. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu? Ini firman Allah. Maukah kamu aku tunjukkan ala tijaratin, perniagaan yang perniagaan ini mampu menyelamatkan kita dari azab neraka yang sangat pedih.
nek bulan Ramadan itu kita bisa melihat bagaimana tijarah itu perekonomian, perdagangan, hal-hal yang terkait dengan fulus bisa, terkait dengan uang bisa, pokoknya sembarangan kekayaan bisa. Kalau panjenengan lihat di bulan Ramadan ini, wah, semua berjualan, nggih. Sing biasa bukan sadean stoy. Pinggir jalan banyak yang jual sampai macet. Apakah salah? Tidak. Tapi itu bisa jadi apa? Ibrah untuk kita. Bagaimana kita melihat Ramadan itu luar biasa. Makanya saya ambil ini. Saya nukilkan surah As-Saff ini ketika Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah ketika kita, ini kalau dalam bahasa Quran ini Pak nggih, kalau panjenengan mohon maaf nek kula tanya teng panjenengan, sampeyan gelem gak tekan dari nek ndok ngiri ku ono harta kayak Sunan Giri. Nek jenengan jawab iya, tentu saya akan melanjutkan penjelasan itu. Tapi nek sampe jawab boten, dak gelem, tentu saya lanjutkan penjelasan itu tidak. Lah, di sini Allah melanjutkan penjelasan sehingga ini menandakan bahwasanya jawaban kita adalah na'am. Ketika tanya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Jawabannya na'am. Maka Allah melanjutkan. Sudah jelas apa itu tijarah? Apa itu perniagaan yang mampu menyelamatkan kita, mampu memberikan kita keselamatan di akhirat kelak kita nanti dari siksa api neraka yang sangat pedih. Maka Allah jelaskan apa? Inilah penjelasan Allah, tidak memberikan penjelasan tijarahnya itu berdagang, tijarahnya itu tidak. Tapi Allah memberikan mindset tijarahnya itu apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka tijarah perniagaan yang Allah maksudkan yang mampu menyelamatkan kita dari siksa neraka dan apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Maka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak merupakan jihad fi sabilillah dengan harta kita bi amwalikum wa anfusikum. 3 kali. Jadi mindset yang dimasukkan dalam kita menurut Allah adalah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. 3 hal. Maka dalam Ramadan ini ketika kita mengisi Ramadan ini benar agar tidak lepas, tidak sia-sia, maka perhatikanlah 3 hal. Jangan sampai pada saat Ramadan, mohon maaf, tidak salah ya Pak. Di antara panjenengan jual di Ramadan tidak salah. Saya katakan tidak salah. Tijarah di bulan Ramadan itu tidak salah. Tapi jangan sampai ketika Ramadan ini berlalu sia-sia gara-gara tijarah kita yang keliru berpikirnya. Oh, supaya Ramadan supaya siap. Bor, kalau bahasa anak sekarang itu bor tarung tijarah, tarung dagang. Maka ada bor tak
takjil. Perang takjil. Maksudnya, kita bisa lihat bagaimana di sekitar kita mempersiapkan takjil luar biasa. Nah ini menjadi pengingat kita bersama. Ternyata tijarah yang Allah berikan penjelasan itu bukan hal yang remeh-temeh. Beriman kepada Allah, maka mindset kita itu jangan sampai lepas dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah. Gandeng. Dan satu hal lagi, jihad fisabilillah, gandeng. Tiga hal ini dengan bahasa Arabnya itu digandengkan dengan waw, yang itu artinya kalau kita balaghahnya yang ahli bahasa, gitu, maaf jika saya salah, menggunakan waw di sini adalah yang bergandengan. Wah ini dan yang bergandengan maksudnya sifatnya gandeng, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diambil salah satunya saja. Aku nek tak nggo tok ae Nabi Muhammad tok cinta hanya pada Muhammad tok tidak bisa. Makanya ketika kita banyak bersalawat pada Rasulullah SAW dengan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad, itu bukan sekedar hanya cinta pada Nabi Muhammad, tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diawali dengan kalimat Allahumma. Allahumma ini menandakan bahwasanya kita mengetahui, memahami bahwa sing ngekei ning sing ngekei sing tepaten Gusti Nabi Muhammad, ngekei keselamatan Gusti Allah. Kita juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dalam Ramadan ini benar-benar kita fullkan. Terus saya masih ingat zaman dulu, mungkin tidak tahu sekarang mungkin masih ada mungkin atau bapak-bapak. Ketika ada zaman dulu itu Pak, kebiasaan nek waya Ramadan boten mergawe. Nggih. Tapi saya tahu sendiri ada salah satu pedagang sate kambing di Gresik Pak. Langganan di Pulau ten Gresik ini wonten langganan. Akan ada 3 jualan ini. 1, 2, 3. Niku masih dhisik no. Tapi pikirannya kedos orang tua. Yang Ramadan pasti benar saja. Dan itu sudah diniatkan, sudah 2 tahun dia sudah bercerita. Dan itu sebenarnya orang terdahulu juga sama. Waktu Ramadan datang, itu justru lebih banyak memperdalam ibadahnya kepada Allah, lebih banyak mendekatkan dirinya kepada Allah, meninggalkan tijarahnya yang biasa untuk ngopeni kehidupan duniawinya. Jadi dia harus mempersiapkan Pak 11 bulan untuk 1 bulan. Tetap tidak meninggalkan kewajiban dia menafkahi istrinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihad fi sabilillah. Kalau kita fahami bersama, ketika Allah menggunakan kalimat jihad fi sabilillah, itu tidak ada lain, semua mufassirin itu pasti mengarah pada jihad fisabilillah adalah perang di jalan Allah, di amwalikum wa anfusikum. Lah di Ramadan itu kalau panjenengan lihat sejarah juga sama. Banyak sejarah di zamannya Nabi Muhammad SAW, di zamannya para sahabat, di zamannya para pahlawan-pahlawan kita. Itu Ramadan itu ternyata menjadi momentum yang luar biasa. Momentum yang luar biasa. Bahkan sampai saat ini kita bisa melihat bagaimana spirit Ramadan itu benar-benar jihad fisabilillah itu luar biasa, masih ada, bisa kita lihat.
kalau perang Badar dan lain sebagainya, narasi sejarah kemerdekaan 17 Agustus ini bulan Ramadan Pak ya. Ini narasi sejarah. Mungkin ada yang mengalami saat ini, atau mungkin si cilik saat itu, atau mungkin kayak saya dan ngalami, ya hanya sejarah saja. Tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana spirit setiap Ramadan itu bisa kita lihat di saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mohon maaf, saya sering membahas ini, saya sering mengingatkan ini. Dan sebenarnya Muhammadiyah tidak boleh alergi terhadap ini, persoalan Palestina ini. Kenapa? Panjenengan sampai saat ini saja Muhammadiyah sudah mengirimkan, dibuktikan di video tenda, bahan pokok pada saudara-saudara kita yang saat ini Palestina, dengan diawali Assalamualaikum Gaza, lazismu yang mirip dari Muhammadiyah. Berarti apa? Muhammadiyah tidak boleh kering ketika membahas Palestina, membahas pembebasan Al-Aqsa. Tidak boleh kering sebagai kita jamaah Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, tidak boleh kering. Dan tidak boleh, mohon maaf bahasa saya, antipati, tidak peduli, bahkan mencaci maki perjuangan saudara-saudara kita yang di Palestina. Ngapunten, saya panjenengan kalau mengikuti media sosial, ada salah satu ustaz yang sampai hari ini saya sebenarnya mohon maaf, ngapunten boleh bercerita ya? Ada salah satu ustaz namanya Riyad Badri, masih pernah dengar? Itu saya pernah dengar khutbahnya, itu mencaci maki mujahidin, mencaci maki Hamas, bahkan memfitnah termasuk Syiah Rafidhah. Dalam hati saya, andaikan orang ini di hadapan saya, sudah tidak. Tapi saya tidak bisa. Dia di sana aja. Saya tahunya video. Saya hanya berdoa, ya Allah, laknat orang itu. Ya sebenarnya saya tidak pernah berbicara, berdoa pada siapapun untuk melaknat siapapun, tidak. Tapi pada, dan ternyata banyak saudara-saudara saya yang sesama ketika kita peduli dengan Palestina itu juga sama berdoa. Dan hari ini sampai hari ini Allah buka aibnya. Ternyata videonya sekarang kelihatan. Dia kalau ikuti ustadz yang dianggap salafi ini, yang katanya salafi ini, dibuka aibnya oleh Allah karena menghina perjuangan para mujahidin. Bayangin Pak, videonya jelas sekali. Ternyata satu kapal dengan Abu Janda duduk katoan Pak, buka aurat, ngerokok. Itu Allah bukakan aibnya karena menghina. Bahkan informasi dari teman-teman kita itu sudah banyak yang tidak memakainya sekarang, sudah berlepas tangan. Yang dulu membela, yang dulu mengunggul-unggulkan dan menganggap ustadz, Allah bukakan aibnya. Namanya Riyad Badri. Anjing bisa lihat di media sosial. Anak muda yang ngikuti, kamu ngikuti. Allah tunjukkan di bulan Ramadan ini kapal satu kapal dengan Abu Janda, dengan seorang Abu Janda ya. Ngikuti Abu Janda sinten, sing kadangkala miris hati, sing kadangkala bahasa saya buzzer sih, senengane kan oligarki dan lain sebagainya. Wis pokoknya ya Allah, loro ati Pak kalau mendengarkan videonya Abu Janda. Ternyata satu kapal dengan Riyad Badri.
Lihat Badri itu kalau menghina para mujahidin lah, astagfirullahaladzim, ngotot tuduhannya ini menurut ulama salaf, wah sedangkan tapi Allah bukakan aib. Azal muslimin rahimahullah, ketika kita melihat wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kemudian bagaimana Muhammadiyah melihat? Pak, panjenengan memahami bersama ya, bahwasanya Muhammadiyah itu menganggap dalam keputusannya negara Indonesia adalah negara Darul Ahdi wa Syahadah. Darul Ahdi wa Syahadah itu dalam keputusan Muhammadiyah adalah negara yang sudah disepakati. Maka kalau dalam hukum siasa, dalam hukum fikih siasa, ketika kita bukan negara Islam, maka kita tidak bisa oh kok negara itu Indonesia negara, kok gak ngirim pasukan ke sana? Tidak bisa, karena bukan negara Islam. Lah Muhammadiyah yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana hari ini melihat hari ini? Muhammadiyah hari ini Pak, itu juga wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tidak bukan kadang-kadang, tapi saat melihat ketika panggilan jihad ini adalah hayya 'alal jihad bi amwalikum. Maka kalau bapak-bapak yang jemput dulu ketika 10 November ada panggilan hayya 'alal jihad, itu sudah menjadi panggilan seluruh umat untuk jihad fisabilillah, perang sabilillah. 10 November dulu itu ketika ada kalimat dari pertama hayya 'alal jihad, maka semuanya wajib labbaik labbaik labbaik, kami terima, kami datang panggilan ini. Nah saat ini Muhammadiyah itu hayya 'alal jihadnya apa? Bi amwalikum. Makanya pimpinan pusat Muhammadiyah itu tidak antipati, tidak urusan Palestina itu urusan luar negeri, tidak, tapi sedih openi. Karena Muhammadiyah harus Al-Quran dan Sunnah yang menjadi landasan. Maka saat ini hayya 'alal jihadnya adalah bi amwalikum, belum bi anfusikum. Dan kalau kita memperhatikan berita dunia Islam, memang di sana masih belum membutuhkan tentara Islam. Orang Hamas itu masih kuat, bayangin Pak, dengan Sandi Tufanul Aqsa, sebuah elemen lembaga masyarakat. Hamas itu lembaga masyarakat seperti Muhammadiyah, mampu melawan negara yang sampai saat ini tuh masih dikatakan militernya, alutsistanya nomor wahid. Merkavanya nggak ada yang ngalahin tanknya itu Pak. Rudalnya itu ada pelindungnya, dome of rock rudalnya. Jadi rudal yang masuk nggak kira ke Israel. Sampai begitu teknologinya. Bahkan Simbad itu badan intelijennya yang memiliki di dalamnya ada Mossad, itu terkenal dengan intelijen nomor 1 di dunia. Tapi ketika melawan Hamas, bayangin, Hamas hanya kayak Muhammadiyah 15 bulan itu belum bisa masuk Gaza. Dan menurut informasi dari Abu Ubaidah, juru bicaranya, masih menggunakan hanya sepertiga pasukannya. Pasukan Hamas yang ditono, yang dibuat untuk berjuang, sepertiga, belum semuanya. Bayangin, negara Israel tidak bisa
belum bi amwalikum wa anfusikum. Di Muhammadiyah pimpinan kita masih hayya 'alal jihad bi amwalikum. Maka ini menjadi perhatian bersama, bukan berarti kita hanya fokus pada di antara kita. Kita berinfak sedekah seperti yang disampaikan Ustaz Hilmi kemarin, bukan hanya di antara kita saja, di sekitar kita saja, tapi tetap sampeyan dan kita bersama ada wasiat dari Rasulullah untuk Al-Aqsa. Dan itu ditunjukkan, dicontohkan oleh pimpinan Muhammadiyah dengan menunjukkan sampai saat ini masih mengirim bantuan untuk Al-Aqsa, penduduk Gaza yang sampai saat ini masih diblokade. Barusan diblokade lagi. Awalnya sudah dibuka karena perjanjian fase pertama. Kemudian biasa orang Bani Israel, orang Israel mengikat perjanjian perdamaian. Wazal muslimin rahimanillah. Balik lagi dengan ayat yang saya sampaikan. Ketika tiga hal ini melekat pada diri kita dengan hal beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, yang hari ini di Indonesia terutama warga Muhammadiyah masih bi amwalikum dengan harta, belum bi anfusikum karena belum ada perintahnya. Maka nanti kalau ada hayya 'alal jihad bi amwalikum wa anfusikum, wajib bagi kita untuk bergerak. Tapi saat ini kita masih bi amwalikum dan ditunjukkan oleh pimpinan Muhammadiyah dan sebagai warga Muhammadiyah. Makanya mohon maaf, ngapunten kalau dengan saudara-saudara kita yang lain kita luar biasa bantuannya itu luar biasa. Makanya spirit ini Pak, di Ramadan ini Pak, saya sambungkan dengan pematerinya Pak Hilmi kemarin, Ustaz Hilmi kemarin. Jangan sampai lepas pada Ramadan kita kali ini. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Diakhiri dengan, ditutup dengan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka kalimat itu sebenarnya sindiran. Nek kon ngerti. Nek kon, ini bahasa kasarnya nggih, punten bahasa kasarnya. Nek sampai dengan mengetahui, paham, memahami. Jadi sebenarnya ini adalah mindset yang sedang dimasukkan Allah kepada kita bersama, bahwa tijarah yang Allah rindukan, yang Allah berikan pemahaman dan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nah, jamaah dirahmati Allah, ayat ini dilanjutkan dengan setelah Allah berikan pemahaman brainwashing terhadap pikiran kita. Jangan sampai kita hubud dunia. Jangan sampai kita benar-benar orientasi hanya dunia saja. Karena sebenarnya ada hadis Pak, Rasulullah itu mewanti-wanti. Apa itu? Jangan sampai di akhir zaman nanti kita termasuk orang yang terkena penyakit wahan. Wahan itu tidak dikenal dalam zamannya Rasulullah. Sehingga para sahabat bertanya, apa itu wahannya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahan itu hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut akan kematian. Maka ini saya sambungkan ketika saya bercerita mengingatkan tentang jihad fisabilillah, perang di jalan Allah, itu jangan punya pengertian waduh ngeri gitu. Waduh kok gini, jangan. Karena karena Rasulullah SAW mengingatkan di akhir zaman itu umat Islam terkena penyakit wah,
Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta banget kali dunia dan takut akan kematian. Maka tadi saya sampaikan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan ketakwaan, bulan Ramadan itu bulan perjuangan. Maka ini menjadi penting untuk kita bersama-sama di Ramadan ini yang penuh berkah, di Ramadan ini yang benar-benar kita nantikan, kita bersama-sama mengisinya itu optimal maksimal. Bersyukur kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Bapak-bapak sing sampai saat ini napa dan tahun sudah sepuh dipertemukan sama Allah bulan Ramadan. Bersyukur. Kita yang masih muda juga tidak boleh kok doa boleh Ramadan tak siapa ketemu tidak boleh. Beberapa waktu itu teman-teman kita juga sudah meninggal masih muda ya Pak ya, belum Ramadan, menjelang Ramadan, bahkan menjelang Ramadan itu sudah ada yang meninggal. Makanya benar ketika doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu, Allahumma ballighna fi Ramadan, Allahumma ballighna fi Ramadan. Rasulullah ajarkan itu benar. Karena ketika balighna ketemu Ramadan, kebahagiaan yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa dalam diri kita. Makanya para ulama itu 6 bulan menjelang Ramadan itu balighna fi Ramadan, balighna fi Ramadan. Dan hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan bulan Ramadan bisa berpuasa, bisa beribadah yang sesungguhnya pada bulan ini kita tahu Allah lipatkan, Allah bukakan, Allah jembatkan ampunannya. Dan Ramadan itu penuh makna yang luar biasa, membakar semua dosa-dosa kita. Maka saya kaitkan di sini, jangan sampai kita dalam mindset kita tijarah itu perniagaan yang kita maksud adalah perniagaan dunia. Dan ngapunten, saya tidak mengatakan salah ketika di Ramadan kita bergulat dengan ekonomi, tidak. Saya tidak mengatakan salah dan tidak melarang. Cuman saya hanya begini loh, jangan sampai mindset kita itu hubbud dunya wa karahiyatul, cinta banget kali dunia, kemudian perkara mati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman itu, inilah rahman rahimnya Allah. Allah gak ngekei perintah toh, gak ngekei apa? Bahasa ini ngekei wis lakon ndak, tapi tetap Allah kasih apa? Pahala, balasan. Jadi ketika kita sudah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, Allah kasih balasan di ayat selanjutnya, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dzalikal fawzul 'adzim. Gusti Allah Maha Rahman Rahim, Pak. Ngekei perintah gak hanya ngekei perintah, tapi ngandani kepada kita. Yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, balasannya. Jadi ketika 3 hari ini berada dalam diri kita, Allah ampuni dosa-dosa yang melekat di diri kita. Di balik kalimat ini ada pengertian yang sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, al-insan makhalil khata wan nisyan. Manungso niku tidak lepas dari kesalahan dan lupa.
Maka Allah berikan ampunan ini sebenarnya Allah jembatkan rahman rahimnya, Allah jembatkan kasih sayangnya. Ketika kita melakukan 3 hal ini tidak sekedar perintah, tapi Allah faham nek kita itu menungso pasti Allah salah, dan Allah purun mau memberikan ampunan untuk diri kita. Loh, coba kalau kita dengan sesama manusia, kadang kita dengan sesama manusia kadang mantau secara sepuluh. Loh, sampai muncul. Wish, males tuh hari ini, males tuh ini, lo wajahnya muntah itu. Nah, misalnya ngotot. Tapi lupa Allah Tuhan kita sing jembar rahman rahimnya. Ketika memberikan perintah tu'minuna billah wa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, Allah berikan ampunan. Dan tidak sekedar ampunan, Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Indahnya surga sudah digambarkan, diberitahukan, dibocorkan kepada kita semua. Maka para ulama itu menyampaikan dalam guyonannya kadang-kadang dulu Pak ya, UNAS atau ujian itu gak boleh dibocorkan. Para ulama itu gini, lah ini UNAS urusan dunia, urusan akhirat Allah wis bocorno. Gitu betul. Kadang urusan dunia cek repote, cek pedite, cek nopo abote. Oh Gusti Allah itu perkara akhirat wis dibocorno. Bahkan ketika kita dikubur dados mayit, Allah bocorkan pertanyaannya. Napa pertanyaannya? Kita semua paham. Gitu betul. Allah bocorkan supaya kita tahu. Menawa ana pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka. Niku bocoran saking Gusti Allah. Sama halnya dengan ini. Allah berikan. Kita belum merasakan surga, tapi sudah Allah berikan gambaran. Selain diampuni oleh Allah, kita dimasukkan di dalam surganya Allah yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Hanya kalau balik ke desa Pak, sawah, ada sungai, indah apa? Indah. Ati tentrem apa boten? Tentrem. Lega, wonten kopi, menyok anyep. Menyok puhung paling apa kula. Gini namanya puhung. Menyok gadah kumpul Lamongan gitu. Kula lihat katanya Lamongan. Saya bilang terus menyok niku napa? Ternyata puhung. Nah, saya kadang-kadang terbawa ya. Wonten puhung, kopi ningali sawah, wonten kali ini. Anteng, tentrem, ayam. Nah ini sih Allah kasih gambaran. Balasan itu selain ampunan diberikan oleh Allah masuk surga, yang surga itu di dalamnya ada sungai-sungai. Dan tidak hanya itu Pak, Allah janjikan akan nanti dibangunkan bangunan di surga Aden ini. Jadi Allah ngekei bangunan, ngekei omah panggonan. Yang ngapunten mohon maaf mungkin hari ini kayak saya ini masih belum punya panggonan. Sik ngansik napa nebeng yang sepuh. Sik nggandol dulur. Maka jangan khawatir di dunia. Tidak perlu kita khawatir. Allah kasih jaminan dibangunkan di surga. Dzalikal fawzul. Itulah sebenarnya keberuntungan yang agung. Yang sebenarnya kalau kita benar-benar memahami ini yang dimindsetkan dalam kita dari Allah, bahwa saya tijarah itu adalah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Maka Allah kasih ampunan. Allah kasih surga Aden yang begitu indah. Allah bangunkan bangunan. Pak, jamaah Bu,
Adik-adik, tidak berhenti di situ ternyata. Wa ukhra tuhibbunaha, lanjutan ayatnya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Ditambah mana Pak balasannya Pak? Wa ukhra tuhibbu. Apa itu? Hal-hal yang kita senangi. Apa itu? Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Pak, panjenengan nek wis ditolong Gusti Allah. Wala. Meskipun sak dunya niki nglawan jenengan, tapi ketika Allah berikan pertolongan, wis don apa-apa. Jadi apa-apa. Balik lagi kalau kita melihat Tufan Al-Aqsa. Spirit Tufan Al-Aqsa Pak, itu bergeser ke Syria. Ada Rabbul Udwan sandinya yang itu diprakarsai oleh harakah Syria yang dipimpin oleh Muhammad Jaulan. Itu kan nama tapi aslinya sekarang jadi presiden Syria Muhammad Syara. Bayangin Pak, di Syria itu Pak, tambah Allah tunjukkan kepada kita di hadapan kita. Dulu Syria itu dikuasai oleh Syiah Rafidhah hampir 50 tahun. Dikuasai oleh keluarga Asad yang itu secara firqahnya Syiah Rafidhah 50 tahun Pak. Ketika sudah Allah berikan fathun qarib, hanya 15 hari mulai November, saya lupa tanggalnya tepatnya, hanya 15 hari bisa membalikkan orang Sunni kembali menguasai. Setelah 50 tahun dikuasai oleh Syiah Rafidhah, berjuang orang Sunni gak bisa repot, bahkan terjepit sampai di Idlib tahun 2018. Terjepit di Idlib, ada satu kota yang disisakan, satu kota, satu provinsi di Idlib di Syria itu terjepit Pak. Minggu oda pertolongan Allah, habis orang Sunni. Nah ini juga dilihat oleh hari ini. Semangat Tufanul Aqsa, semangat sandi banjir Al-Aqsa itu diambil, benar-benar diambil oleh orang Sunni yang dipimpin oleh Muhammad Jaudari yang sekarang jadi presiden Syria. Hanya dalam waktu 15 hari seluruh Syria sudah dikuasai. Orang Sunni kembali menguasai Syria. Dan bisa dilihat Pak videonya saat ini kita lihat. Yang dulu sholat jamaah sekarang para askar, para polisinya sholat jamaah di pinggir jalan. Sudah biasa. Dulu jamaah pinggir jalan langsung ditahan di penjara Sirna, penjara terkejam di Timur Tengah. Pak, lihat wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Benar-benar terjadi. Ketika sudah kemenangan itu datang, kegembiraan Pak. Videonya itu Masya Allah. Ketika Damaskus, Futuhud Damaskus, Futuhud Dimashq, pembebasan kota Damaskus, ibu kotanya Syria, sudah dibebaskan. Masya Allah, kegembiraannya luar biasa. Dan itu benar, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Benar-benar Allah tunjukkan kegembiraan luar biasa. Fathun qarib, kemenangan yang sudah ditentukan, kemenangan yang dekat. Nek perang Badar dalam literatur narasi, perang-perang para sahabat, kemenangan sampai bisa menguasai Syam,
dikuasai oleh kekhalifahan Umar bin Khattab, narasi dalam teks. Tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana dengan gawai kita, HP kita, bisa melihat kondisi yang nyata, bukan berdasarkan narasi teks, wes nyata kondisinya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Sesuatu yang kita senang itu selain tadi diampuni, surga, dibangunkan, selain itu Pak, itu apa tadi? Nas pertolongan Allah dan kemarin dekat. Masrul muslimin rahimani wa rahimah. Ketika Allah nikus nolong, tadi saya contohkan Hamas 15 bulan bertahan melawan negara Israel dan menang Pak. Dianggap semua pakar militer, pakar politik, bahkan pakar perang Israel itu mengatakan Hamas menang. Dengan perjanjian damai, tukar tawanan, bayangin Pak. Kemarin yang pertama itu 4 tentara askarnya Israel ditukar dengan yang pertama itu kalau tidak salah 600 tawanan. Bayangin 4 orang Israel, 600 tawanan yang dibebaskan. Ya, bangsa pertukaran gitu kan ya rugi orang Israel Pak. Nanti siapa yang menang? Hamas. Dan di Syria juga sama. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan orang-orang Sunni yang dipimpin Muhammad Jaulani itu hanya dalam waktu 10-15 hari bisa menguasai Syria yang dulu 50 tahun dikuasai keluarga Asad yang Syiah Rafidhah. Gak iso-iso tahun 2018 terpojok di Idlib. Kalau kita hitung, bahkan mau dihancurkan Idlib itu. Jadi di sini itu ada Aleppo, Damaskus, ada Idlib, provinsinya ya Pak. Nah, itu semuanya dikuasai Syiah kecuali Idlib. Idlib itu pojokan di atas utara sendiri. Nah, 50 tahun Pak perjuangan tidak berhasil. Tapi ketika Allah memberikan pertolongan, tidak butuh waktu lama, hitungan hari, tidak sampai 1 bulan, Allah kasih kemenangan. Loh itu bukti nyata Pak. Tidak berdasarkan narasi teks, tapi nyata jenengan lihat dengan gawai panjenengan, dengan handphone panjenengan, panjenengan ikuti. Ketika kemenangan itu begitu rasanya, kegembiraan, ngalang-ngalai dunia. Wasiral muslimin rahimani wa rahimah. Maka ini menjadi perhatian kita bersama. Ketika kita benar-benar melihat ayat ini Pak, Masya Allah, komunikasinya, ini firman Allah, komunikasi Allah itu seakan-akan dengan kita. Dan ketika Allah menjelaskan satu persatu, itu seakan-akan kita bertemu dengan Allah. Ketika ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, jawabannya na'am, dijelaskan semua. Nah, ayo Pak, ini surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Bisa dilihat, kita lihat bersama, nanti kalau kita pulang diresapi bagaimana Allah firman-Nya yang indah. Sudah memasuki waktu berbuka, cukup saya akhiri, saya tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ingatkan ketika kita berbuka itu jangan langsung minum, tapi berdoa dan banyak berdoa. Karena Rasulullah menyampaikan disitulah waktu mustajab. Bismillah, dulu Pak, doa sembarang, terus baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.